Pemirsa, meski sudah resmi bercerai, namun perseteruan Rizal Gibran dengan Maisarah Nurzaka alias Sarah mantan istrinya rupanya masih belum usai. Kemarin Sarah kembali mendatangi Polres Metro Bekasi untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan mantan suaminya perihal dugaan pencemaran nama baik dan dugaan tindakan ilegal akses yang dilaporkan Rizal. Sarah dituding Rizal melakukan tindakan ilegal akses untuk dijadikan alat bukti pada sidang perceraian. Sarah yang datang didampingi kuasa hukumnya pun langsung menuju ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Lantas berapa pertanyaan yang diajukan pihak penyidik kepada Sarah? Hari ini saya mendampingi Sarah menghadiri undangan klarifikasi atas laporan si Rizal atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di dalam persidangan sebagaimana masuk dalam pasal 24 KUHP, juga pasal 27 ayat 3 ya, terkait pencemaran nama baik melalui ITE. Apa ya? Dia mau ngelaporin saya itu hak dia sih. Cuma semua itu tergantung dari pembuktian. Mendapat 17 pertanyaan, Sarah mampu menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Menurut Tris Haryanto, kuasa hukum Sarah, semua tuduhan Rizal terhadap Sarah bukanlah hal yang tepat. Apalagi keputusan cerai keduanya belum ingkrah di Pengadilan Cibinong, yang membuat Rizal harusnya tak bisa melaporkan Sarah. Saya sampaikan ya, karena ini kan Rizal melaporkan terkait pasal 24 bahwa seolah-olah saksi yang dihadirkan oleh Sarah ini memberikan keterangan yang tidak benar. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa di sini Rizal melaporkan atas dugaan tindak pidana tersebut, itu kan saya melihat belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena bagaimanapun juga tentunya 242 itu kan harus dibuktikan dengan adanya dasar putusan yang memang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan apa yang menjadi penyampaian dari saksi-saksi yang diajukan sama Sarah itu sudah bisa dipertanggungjawabkan tentunya apa yang menjadi penyampaian. Yang termasuk tadi saya sudah mendampingi dari ahlinya sudah menjelaskan, merumuskan apa yang menjadi fakta hukum yang dia lihat, dia ketahui dan alami. Jadi biar supaya menjadi jelas, tegas dan terang benderang. Nah, pada saat membuat laporan polisi terkait adanya saksi palsu, di mana saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak benar, apabila putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, bagaimana bisa dijadikan bukti untuk memproses tindak pidana yang dilaporkan oleh Rizal di Polres Cikarang ini. Sedangkan sampai sejauh ini pun juga Rizal sendiri belum melakukan ikrah talak. Tak hanya Sarah, mantan asisten rumah tangganya juga ikut dimintai keterangan lantaran mantan ART-nya tersebut juga dilaporkan Rizal atas dugaan memberikan kesaksian palsu saat persidangan. Dilakukan pemeriksaan Sarah, juga ART-nya ada 2 orang. Tadi ada sekitar 17 pertanyaan. Sarah sendiri tadi selesai sekitar 1 jaman, terus kemudian langsung dilanjut sama ART-nya dan selesai juga sekitar 1 jaman. Jadi baru aja selesai ini dari jam 4 sampai sekitar habis maghrib lah. Dan tadi juga sudah disampaikan baik dari Sarah sendiri dan juga ART-nya apa yang menjadi laporan Rizal itu sudah diluruskan. Jadi apa yang menjadi dugaan tindak pidana yang seolah-olah dilakukan oleh Sarah, atau itu menurut bahasanya dia ilegal akses lah, Sarah mengambil data terus kemudian dijadikan kemudian di persidangan di pengadilan agama. Perlu saya kasih pemahaman ya, karena sidang perceraian di pengadilan agama itu bersifat tertutup. Bagaimana cara Sarah mencemarkan nama baik Rizal? Terkecuali Sarah ini memberitahukan atau menyampaikan di dalam pemberitaan atau melalui medsos sesuatu yang tidak benar dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan,
mungkin itu jatuhnya fitnah. Tapi dalam hal ini, apabila setiap pihak, baik pemohon atau termohon, di dalam persidangan itu dia punya hak untuk memberikan pembuktian ya, atau mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya dia. Jadi hal tersebut kalau menurut saya itu sangat prematur. Meski dilaporkan balik Rizal lantaran dianggap telah mencemarkan nama baik dan menebar fitnah, namun Sarah seolah tak takut. Sebaliknya, Sarah justru terlihat santai menghadapi laporan Rizal. Sarah justru semakin yakin bisa menyeret mantan suaminya itu ke balik jeruji besi dengan bukti-bukti yang dimilikinya. Saya nggak ngerasa ya melakukan apa yang dituduhkan oleh pelapor ya, karena ya memang saya juga punya buktinya sih. Kalau memang saya nggak melakukan apa yang dituduhkan itu. Ya, pernikahan Rizal dan Sarah yang awalnya bahagia justru harus berakhir dengan perceraian. Sarah yang mengaku mendapat KDRT dan kekerasan seksual memilih melaporkan Rizal ke polisi. Sebaliknya, Rizal yang dituding melakukan KDRT dan kekerasan seksual tak terima dan melaporkan balik Sarah. Keduanya seolah yakin untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui jalur hukum. Saya sih ya kalau dari pihak Rizalnya baik-baik ya kita juga bisa baik-baik, tapi kan semua berawal dari dia. Jadi ya saya serahkan semuanya ke pihak yang kelihatan proses pembuktian seperti ini. Sementara itu, Abizar Al-Ghifari akhirnya angkat bicara terkait kasus pelecehan seksual yang sempat dialaminya beberapa waktu lalu. Saat ditemui awak media di peluncuran film terbarunya, Abizar mengaku tak ingin memperpanjang masalah terkait pelecehan seksual yang sempat dialaminya. Apalagi pelaku juga sudah meminta maaf secara langsung kepada dirinya dan berjanji tak akan mengulanginya. Lantas benarkah Abizar sempat menegur langsung pelaku usai mendapat pelecehan? Udah selesai, masalah itu udah selesai. Emang dari awal juga gue nggak mau itu tentunya untuk terlalu terblow up karena emang nggak penting. Bukannya nggak penting, penting untuk menghimbau orang-orang bahwa ya pelecehan itu nggak baik dari cowok atau dari cowok karena sama aja. Jadi emang sekali gue selesain, emang udah selesai juga nggak perlu panjang. Himbau. Awalnya Abizar memang enggan memblow up perihal kejadian pelecehan yang dialaminya. Menurut putra almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini, hal ini bukanlah sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Dan Abizar memang tak ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, bukan berarti Abizar menyepelekan kasus pelecehan yang dialaminya. Melainkan Abizar hanya ingin menyelesaikannya secara damai. Lantas benarkah Abizar kini lebih berhati-hati saat berada di area publik? Harus mencoba untuk lebih jaga diri aja, memperbaiki etika dan juga hati. Ya, dah. Ya, Abizar memang enggan memperpanjang masalah pelecehan seksual yang menimpa dirinya dan lebih memilih fokus untuk mengepakkan karirnya di industri hiburan tanah air. Abizar seolah ingin mengikuti jejak almarhum abinya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari menjadi seorang aktor. Tak heran di usianya yang masih muda, karir Abizar kini terus meroket. Abizar bahkan tak canggung lagi beradu akting dengan para pemain senior. Tak hanya itu, Abizar bahkan begitu totalitas ketika mendapat peran dalam sebuah film. Abizar rela memangkas rambut gondrongnya yang selama ini menjadi ciri khasnya demi proyek film terbarunya. Lantas benarkah Abizar kini lebih nyaman dan lebih percaya diri dengan rambut pendeknya? Kalau nyaman lebih zaman rambut pendek, lebih adem gitu kan, keramas sudah nggak mikir 2 kali. Kalau kemarin kan harus mikir tuh keramas 1 mas lagi. Cuman emang kalau pengen tetap pengen tuh. Soalnya justru Umi malah kemarin aneh di saat ngeliat rambut gue kayak gini. Oh ya? Iya. Padahal dulu sempat bilang potong biar rapi. Terus gitu gue potong kaget. Iya. Mungkin karena udah terbiasa ngeliat gue gondrong.
Ya, karir makin meroket dan selalu dipuja kaum hawa membuat netizen penasaran dengan kisah asmara Abizar. Apalagi selama ini Abizar jarang terlihat menggandeng seorang wanita dalam sebuah acara selebriti. Tapi postingan Abizar foto dengan seorang wanita membuat penasaran banyak pihak. Disebut-sebut Abizar tengah dekat dengan seorang artis yang juga selebgram lawan main di film terbarunya bernama Carissa Peruset. Abizar bahkan sudah mengenalkan Carissa ke uminya Pipik Dian Irawati. Lantas apa tanggapan Umi Pipik perihal wanita pilihan Abizar? Kita teman dekat. Dia orang yang baik. Dia banyak lah. Ini dia sangat baik. Dia emang temen dekat. Udah lah, udah setahun lebih lah. Gak lama-lama setahun itu lagi mana baru. Gimana ya? Ya orang tua pasti ngasih gimana ya, ngasih anaknya untuk bereksplorasi dalam masalah perasaan cinta gitu. Dan aku juga dari awal udah ngasih itu eksplorasi itu karena buat aku rasa itu juga penting untuk eksplorasi ya masalahnya tentang eksplorasi dan malah terkurung dalam keterbatasan jadinya kan malah aneh ke depannya malah jadi kaget dan lain-lain. Dan nyokap juga kayak kebebasan juga untuk eksplorasi itu. Meski kabarnya sudah memiliki tambatan hati, namun Abizar masih enggan membeberkan siapa wanita yang kini tengah dekat dengan dirinya. Lantas benarkah Umi Pipik sudah memberi restu kepada Abizar? Nggak tahu lah, intinya seperti itu lah ya. Enggak, gue nggak bisa bilang apa-apa, kan gue cuma bilang teman dekat. Selama teman dekat gue sama Elang, sama Fergie juga teman dekat. Berarti dengan adanya proyek ini, apakah